tetap walaupun dia kafir, dia berdoa atasmu, maka Allah akan kabulkan doa. Dan kelak jamaah pada hari kiamat, ketika orang hendak masuk ke dalam surga, Allah tidak akan memasukkan seorang muslim ke dalam surga sampai tidak ada tuntutan dari orang-orang lain, walaupun orang kafir. Akan ada keadilan kelak pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang doanya orang yang dizalimin, laisa bainaha wa bainallahi hijab wa anna Allah yarfa'uha fawqal ghamam. Allah akan mengangkat doa orang yang dizalimin itu sampai ke atas awan. Wa yaqul, dan Allah mengatakan, wa izzati la ansurannak walau ba'da hin. Demi kehormatanku, pasti aku benar-benar akan menolongmu setelah waktu yang sudah ditentukan. Kadangkala tidak langsung, tapi pasti Allah ketika berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Udah tinggal tunggu waktu kau. Tinggal tunggu waktu, kau perlu bersabar. Karena Allah akan mengabulkan doamu. Dan sejarah mencatat jemaah, bagaimana orang-orang yang dizalimi tatkala mereka berdoa. Salah satunya adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, khalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikirim untuk menjadi gubernur di Kufah. Jabir bin Samurah cerita, syaka ahli Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas ila Umar radhiyallahu anhu. Penduduk Kufah mengadu kepada Umar bin Khattab. Siapa yang mereka adukan? Gubernur mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar adalah seorang pemimpin yang tegas. Ketika rakyat tidak setuju dengan pemimpinnya dan mengadukan sesuatu, Umar langsung pecat tuh. Sa'ad udah balik kok Sa'ad. Diganti dengan Ammar bin Yasir sebagai Amir Kufah. Mereka mengadukan tentang Sa'ad hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Sampai mereka cerita Sa'ad ini nggak bisa sholat, sholatnya nggak bagus. Subhanallah. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga sampai seperti itu didoliminnya sama orang-orang. Sa'ad berusaha membela diri. Beliau ceritakan bagaimana dia sholat. Dia sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar mengatakan, dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Itu prasangka kita kepadamu seperti itu. Tapi akhirnya Umar mengirim seseorang bersama Sa'ad, satu orang atau beberapa orang ke Kufah. Sa'ad dibawa ke Kufah. Umar menyuruh orang-orang datang ke masjid-masjid untuk bertanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ke setiap masjid. Sampai dikatakan, walam yada masjidan illa sa'ala anhu. Tidak ada satu masjid pun kecuali dimasuki. Dan mereka bertanya tentang Sa'ad, gimana nih pemimpin kalian Sa'ad ini menurut kalian? Apa yang didapat oleh utusan Umar bin Khattab? Wa yuthnuna ma'rufan. Semua yang ditanya selantiasa memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Jemaah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang diutus sama Nabi alaihi salatu wassalam untuk
oleh Umar bin Khattab untuk menjadi panglima perang ketika Qadisiyah. Dan saat yang diberi anak panah Nabi SAW, dan Nabi mengatakan kepada Sa'ad, fidaka abi wa ummi ya Sa'ad. Nabi tidak pernah sampai masuk ke masjid punyanya Bani Abbas. Faqama rajul minhum. Setelah bertanya, mereka diam, mereka memuji. Tapi utusan Umar ini masjid terakhir gitu. Mana mungkin semuanya memuji sedangkan ada surat aduan kepada Umar bin Khattab. Pasti ada sesuatu nih di Sa'ad. Atau ada orang yang ingin sesuatu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia meminta dengan nama Allah supaya orang-orang menyebutkan, nggak usah takut gitu loh. Ini Sa'ad sudah bukan gubernur lagi, udah. Kalian tinggal ngomong. Faqama rajulun minhum yuqal lahu Usamah bin Qatadah. Akhirnya berdiri satu orang di antara orang-orang di masjid Bani Abbas itu yang namanya Usamah bin Qatadah. Dia mengatakan, yukna Aba Sa'dah, kunyahnya Abu Sa'dah. Qal, ama idza nasyattana, kalau kau sudah minta maksa sama kita dengan nama Allah mintanya nih, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Sa'ad, kau kepingin tahu hakikat Sa'ad nih, Sa'ad itu tidak ikut dalam peperangan, utus pasukan dia di rumahnya, tidur sama keluarganya, nggak diurusin pasukannya. Itu Sa'ad kayak gitu orangnya. Kalau dapat harta dia tidak bagi dengan adil. Ya, dia mungkin melakukan penyimpangan, mungkin korupsi menurut dia ini. Dia kasih orang-orang tertentu dan yang lainnya tidak dibakasi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang terakhir, dia tidak beraku adil dalam persidangan. Dalam hukum-hukum yang dia tentukan, dia tidak berlaku adil. Ada Sa'ad jemaah. Semua masjid di Kufah memuji Sa'ad, illa hadzal masjid. Jadi satu orang lagi. Qala Sa'ad. Sa'ad nih, dia sebenarnya pernah minta supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mungkin diperselisihkan oleh sebagian ulama, agar doanya Sa'ad dikabulkan. Dan Sa'ad terkenal mustajab doanya. Bagaimana sekarang Sa'ad ini dizalimi? Dalam kondisi dia dizalimi. Sa'ad mengatakan, ama wallahi la ad'uwanna bi thalath. Demi Allah, kalau gitu tuh aku akan meminta kepada Allah dengan 3 hal. Lihat dan perhatikan doanya Sa'ad. Dalam kondisi dizalimi, dia tidak mau menzalimin orang itu. Dia dizalimin nih. Sa'ad mengatakan, Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'ah fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ya Allah, ya Allah. Jemaah, ketika antum memanggil Allah, hadirkan di dalam hatimu kalau Allah itu Al-Malik, Ad-Dayyan. Allah itu pemilik semuanya. Tidak ada yang bisa sesuatu pun keluar dari takdir Allah. Allah yang memiliki. Maka saat mengatakan, ya Allah, kalau hambamu ini berdusta, Saat tidak langsung mendoakan dia. Dia mengatakan kalau dia berdusta dan dia sekarang berdiri menyampaikan itu riya'an wa sum'ah, sebagai bentuk riya dan sum'ah yang dia lakukan, ingin dikenal orang, yang dikatakan pemberani mungkin yang dia lakukan sekarang, maka aku memohon kepadamu fa'atil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Ini doanya Sa'ad.
wa atil faqrahu, dan panjangkan kefakirannya, panjang umur dan fakir, wa arridhu lil fitan, dan jadikan dia terkena fitnah-fitnah. Bagaimana dia hidup menghadapi fitnah-fitnah. Padahal kita tahu di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi SAW, wa idza aradta fitnata qaumin, ya Allah, kalau kau ingin menurunkan fitnah kepada suatu kaum, fatawaffani ilaika ghaira maftun, ya Allah, matikan aku ya Allah, jangan sampai aku terfitnah. Ini orang saat memintakan kepada dia untuk panjang umurnya, untuk panjang kefakirannya, dan untuk hidup terkena dengan fitnah-fitnah. Wa kana ba'd, dan subhanallah, akhirnya dia jamaah setelah itu panjang umurnya, sampai dikatakan hajibnya ini, apa ini, alisnya itu sampai jatuh menutup matanya, sampai susah dia melihat, dan miskin dia berjalan meraba-raba meminta-minta kepada orang. Yaqul, kalau dia ditanya setelah itu dalam kondisi yang mengenaskan dan memprihatinkan, dia mengatakan, syaikhun kabir maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Orang tua yang terkena fitnah, atau aku terkena doanya Sa'ad. Qala Abdul Malik Ibn Umair yang meriwayatkan hadis ini, fa ana ra'aitu ba'du saqata hajibahu ala aynaihi min al-kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turuq yaghmisuhun. Kata Abdul Malik, aku lihat tuh orang itu dalam kondisi tua, alisnya sudah dua-duanya jatuh di pinggir jalan, dia itu mencolek perempuan-perempuan jemaah. Bayangkan. Wa fi riwayah fama mata hatta amiya, disebutkan riwayat dia akhirnya tidak mati kecuali dalam kondisi buta. Dia berjalan pegang tembok-tembok, miskin sampai minta-minta kepada manusia, dan dia hidup sampai masanya Al-Mukhtar Tsaqafi dan terbunuh pada masa itu. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara ringkas, tapi penjelasan yang diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Zahabi menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas pula dalam Siyar A'lamin Nubala, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, qala aqbala Sa'dun min ardin lahu. Suatu hari Sa'ad ini datang dari tanah milik dia. Fa idza an-nas uqufun ala rajul, dia lihat orang-orang lagi kumpul nih, berkumpul dengan satu orang, kayaknya ada yang ngasih ceramah di situ sama dia. Faqala, dilihat sama Sa'ad, siapa nih? Fa idza huwa yasubbu Talha wa Zubair wa Aliyan, ternyata orang ini sedang mencela Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga, dan Ali yang dijamin masuk surga. Dia mencela mereka. Fanahu, kata Sa'ad, jangan. Ketika dilarang sama Sa'ad, dia tambah sombong. Lalu dia berkata, wailak. Akhirnya Sa'ad marah sama dia, mengatakan, celaka kau, turidu anta subba aqwaman huwa khairun minka. Kau ingin mencaci orang-orang yang lebih baik dari kau. La tantahiyanna aw la ad'uwanna alaik. Kau berhenti atau aku akan berdoa minta terhadap dirimu. Apa kata orang ini? Ka'annaka tukhawwifuni, ka'annama tukhawwifuni nabiyyun minal anbiya. Seakan-akan yang mengancamku seorang nabi dari nabi-nabi. Kata orang ini meremehkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Fantalaq. Akhirnya Sa'ad masuk ke rumahnya. Dia wudu, kemudian dia masuk masjid. Lalu dia berdoa di masjid itu, Allahumma in kana hadha sabba aqwaman qad sabaqat lahum minka husn.
Askhataka sabbuhu iyahu. Nih ya Allah, kembali saat ketika berdoa pun tidak ingin menzalimi. Adab saat berdoa terhadap orang yang berbuat zalim, ia pun masih menggunakan etika. Saat mengatakan, ya Allah, apabila dia nih mencaci orang-orang yang sudah kau tetapkan bagi mereka surga, Allah sudah putuskan bagi mereka surga, dan celaan dia untuk mereka membuatmu murka, fa'arini liyawm ayatan takunu lil mu'minin ayat. Ya Allah, hari ini tunjukkan kepada kami sebuah ayat, sebuah tanda yang menjadi tanda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah. Tahu-tahu jamaah dikatakan keluar seekor unta betina dari rumahnya Bani Fulan. Dia jalan, nggak ada yang bisa menghalangi dia sampai ke tempat orang ini. Orang akhirnya kabur semuanya, kemudian diinjak-injak orang ini sampai mati. Qala fa ana ra'aitu Sa'dan yatba'uhu an-nas yaqulun. Orang-orang pada ngikutin saat mengatakan istajaballahu laka ya Aba Ishaq. Allah kabulkan doamu wahai Abu Ishaq. Jangan sampai kita melakukan kezaliman. Kisah lain, salah satu dijamin masuk surga. Antum jangan dipikir orang-orang yang soleh itu tidak dizalimin oleh orang lain. Ketika kau jadi orang baik, maka orang paling buruk akan benci kepadamu. Dan tentunya yang paling utama adalah syaitan, iblis. Sahabat Nabi yang bernama Sa'id ibn Zaid, salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. An Hisham ibn Urwah, dari Urwah bin Zubair, dia cerita anna Arwah binti Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid. Arwah binti Uwais, dia menuduh Sa'id ibn Zaid mengambil sebagian tanah. Akhirnya Arwah binti Uwais melaporkan kepada Marwan ibn Hakam. Ketika itu Marwan ibn Hakam menjadi gubernur di kota Madinah. Dipanggil Sa'id. Ya seperti itu Islam. Bagaimana kedudukan orang itu? Ya dipanggil. Ada yang melapor, kau terlapor, datang untuk dibicarakan. Lalu Sa'id mengatakan kepada Marwan, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengambil tanahnya dia setelah aku mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Marwan? Wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam? Ini dituduh mencuri, mengambil tanahnya orang. Apa kata Sa'id bin Zaid? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi zulman tawaqahu ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil, orang mengambil tanah itu gampang jemaah. Sekarang mungkin agak susah. Kalau dulu itu tinggal pindah petok, tinggal pindahlah patoknya tanah. Dulu belum ada sertifikat sehingga orang tahu berapa luas tanah. Dulu orang punya tanah tinggal dikasih tanda udah. Dipindah sedikit, 1 jengkal. Barang siapa yang mengambil tanah seorang walaupun sejengkal, maka kelak pada hari kiamat dia akan dikalungi oleh 7 lapis bumi itu ya. Dia akan memikul dan mengalungi dia serta menyiksa dirinya. Aku mengambil tanah dia setelah aku mendengar hadis ini. Kata Sa'id bin Zaid, faqala lahu Marwan, la as'aluka bayinatan ba'da. Udah kalau gitu aku tidak akan minta lagi bukti. Cukup di hadis Nabi alaihissalatu wassalam sebagai bukti kalau kau tidak mungkin mengambil tanahnya. Lalu faqala Sa'id berdoa karena dia dizalimi. Malulah jemaah dituduh mencuri. Maka Sa'id berdoa, Allahumma, sama nih. Kau lihat bagaimana doanya Sa'ad dan doanya Sa'id ibn Zaid.
Mereka adalah generasi yang dididik, ditempa oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam kondisi dizalimi, mereka tetap tidak ingin menzalimin orang lain. Takut mereka. Maka Sa'id mengatakan, Allahumma in kanat kadhibatan. Ya Allah, kalau dia dusta, fa'amni basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kalau dia bohong, maka butakan pandangannya dan matikan dia, bunuhlah dia di tanah dia sendiri. Jamaah, boleh. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah tuh nggak suka sebenarnya dengan doa keburukan, kecuali orang yang dizalimi. Boleh. Memaafkan lebih baik, tapi tidak wajib. Ingat, ini yang kita perlu pelajari. Bahwasanya bisa jadi orang yang kita zalimin tidak memaafkan kita sampai mati. Itu hak dia. Itu hak dia dan dia berhak minta nanti di padang mahsyar. Kau datang ke sana mengatakan maafkan aku enggak maafkan kau. Aku akan tuntut kau di depan Allah. Itu hak dia. Dan Allah akan memberikan haknya pada hari kiamat nanti. Pada hari tatkala tidak ada dinar wala dirham, Allah akan kasihkan haknya dia. Kalau bicara kezaliman, banyak kezaliman itu. Bisa jadi kau menggibahin orang lain, kau menfitnah orang lain, kelak kau akan hadapi hal itu. Dan ingat, orang itu punya hak untuk tidak memaafkan. Walaupun di dalam Islam dianjurkan untuk memaafkan. Tapi bukan berarti ketika orang itu tidak memaafkan, dia dosa. Enggak. Memang kau yang zalimin dia. Maka perlu diperhatikan hal ini. Sehingga seorang muslim tatkala minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi, dia perlu berusaha sekuat tenaga. Karena nanti pada hari kiamat babnya beda. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Anakmu enggak berguna, hartamu enggak berguna, illa man atallah biqalbin salim. Maka Sa'id berdoa, dia minta, ya Allah, kalau dia berdusta, butakan matanya dan bunuhlah dia di tanah dia. Qal fama matat hatta dhahaba basaruha thumma baina hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufratin famatat. Wanita tua ini tidak mati sampai akhirnya dia buta. Dan tatkala dia datang di tanah dia, yang dia milikin tanah, yang dia menuduh saat ngambil tanahnya, perempuannya lagi jalan, dia terperosok ke dalam sebuah lubang dan mati di sana. Wa fi riwayah, qala fara'aituha amya taltamisul judur. Aku lihat dia buta, memegang-megang tembok-tembok seperti Usamah bin Qatadah yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Taqul asabatni da'watu Sa'id bin Zaid. Dia mengatakan aku terkena doanya Sa'id bin Zaid. Dzaka Sa'ad bin Abi Waqqas, hadza Sa'id. Wallahi antum lihat, orang itu dapat bagian dari namanya, jemaah. Sa'ad dan Sa'id artinya kebahagiaan, jemaah. Mereka orang-orang yang berbahagia. Dia mengatakan aku terkena doanya Sa'id bin Zaid. Disebutkan dalam riwayat lain, fabainama hiya tamshi fid dar marrat ala bi'rin fid dar fawaqat fiha fakanat qabraha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdzulah. Dalam riwayat lain disebutkan perempuan ini dalam kondisi buta, dia jalan di pekarangan rumahnya, tahu-tahu dia melewati sumur yang ada di sana, dia terperosok di dalam sana dan sumur itu jadi kuburan dia. Seakan-akan dia tidak dikeluarkan lagi dari sumur itu, ya. Ahibati fillah, itu contoh doa-doa orang yang dizalimi. Kemudian Allah kabulkan doa mereka. Kalau antum membaca kisahnya Al-Baramika. Al-Baramika ini salah satu keluarga terpandang di masa Harun ar-Rasyid. Di masa khilafah Abbasiyah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan yang sangat
mulia, yang ngasih kehormatan itu Harun ar-Rasyid kepada mereka. Mereka sudah seperti keluarga raja, ambil hartanya orang, ngambil tanahnya orang, seenak mereka. Sampai akhirnya Harun ar-Rasyid sendiri yang merampas semua harta mereka. Kemudian mereka dipenjara, diikat di dalam penjara. Hidup Allah. Ini ceritanya anaknya Yahya al-Barmaki. Semua keluarga mereka di penjara. Anaknya tanya, "Ya abati, ba'dal amri wan nahi wan ni'mah sirna ila hadzal hal." Wahai ayahanda, setelah kita hidup sebagai penguasa, menyuruh melarang orang seenaknya, hidup dalam kenikmatan, lalu kita hidup seperti ini dalam kondisi gimana ini? Faqala ya bunayya, ini ayahnya berkata, wahai ananda, da'watu mazlumin sarat bilailin wa nahnu anha ghafilun. Wahai ananda, ini gara-gara doa orang-orang yang kita zalimin. Doa itu berjalan di malam hari menuju Allah, dan kita lalai. Walam yaghfalillah anha, dan Allah tidak pernah lalai dengan doa-doa mereka. Al-Imam Syafi'i menekankan agar seorang muslim perhatian dengan doa. Dia berkata, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Apakah kau meremehkan doa? Dan kau mencaci sebuah doa, dan kau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa itu. Allah itu berfirman, jemaah, ud'uni astajib lakum. Allah kata, kau minta sama aku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Imam Syafi'i mengatakan, tuh doa adalah anak panah yang dilemparkan di malam hari, la tukhti, nggak pernah salah sasaran, nggak pernah, tapi ada waktunya. Tadi kisahnya Yahya al-Barmaki, keluarga Baramika, mereka hidup lama dalam kezaliman mereka, tapi akan datang satu waktu akhirnya mereka hancur, jemaah. Walil amadin qidha, kalau sudah datang waktunya selesai. Maka ahibati fillah, kita jangan menzalimin orang. Takutlah dengan doa mereka. Dan kalau kau dizalimin, kau minta sama Allah, silahkan. Kau ambil wudu, kau cari waktu mustajab, kau berdoa. Di waktu yang tidak mustajab pun Allah akan kabulkan doaku. Bahkan tadi disebutkan, wa in kana kafiran, walaupun orang itu kafir. Abu Muslim Al-Khawlani, dia punya istri yang soleha banget, nggak pernah nuntut. Bahkan Abu Muslim membuka, Imam Zahabi menceritakan, Abu Nu'aim Al-Asbahani menceritakan bagaimana suatu hari ini dia datang ke rumahnya, istri yang ngomong, malana daqiq, kita nggak punya tepung. Kata Abu Muslim, oh punya apa? Aku punya duit 1 dirham, tadi aku habis jual tenunan, kau kasihkan kepada aku. Ini Abu Muslim Al-Khawlani berangkat ke pasar mau beli tepung. Di tengah jalan ada pengemis yang dia lihat susah hidupnya, duitnya dikasihkan pengemis. Dia bawa karung untuk tepung. Akhirnya berangkat Abu Muslim ke tempatnya orang masrah kayu. Dia ambil tuh hasil pasrahan kayu, dimasukkan ke dalam karungnya. Lalu dia pulang ke rumahnya, ditaruh tuh pasrahan kayu di tempat istrinya naruh tepung, dan dia pulang. Takut Abu Muslim, bingung. Dia bingung, gimana, nggak ada makanan yang dia bawa. Sedangkan dia masuk ke rumahnya dalam kondisi istrinya, ya malam hari Isya pulang, dia pikir semua senang. Sampai rumah ada roti yang sudah disuguhkan. Kenapa kau? Kata dia,
Kau kan punya kedudukan di diri khalifah. Kenapa kau nggak minta pembantu buat kita lah? Abu Muslim tahu nih ada yang ngerusak istrinya. Lalu Abu Muslim berdoa, ya Allah, nih orang yang merusak istriku, butakan dia. Atau doa seperti itu. Ternyata memang sebelum itu ada perempuan yang berkunjung ke rumahnya Abu Muslim, ngomporin istrinya Abu Muslim, kau punya suami yang Masya Allah kedudukannya, kenapa kau gak minta? Kata dia, masa kau hidup susah seperti ini? Tafadhal aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, lanjutkan kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Tadi kisah tepung yang menjadi apa? Kisah pasrahannya gergaji yang jadi tepung itu disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Adapun kisah doa ini disebut oleh Abu Nu'aim
Ana kebalik tadi. Akhirnya Abu Muslim berdoa, ya Allah, Allahumma man afsada alayya zawjati fa'ami basarah. Ya Allah, yang merusak istriku ini, butakan mata. Akhirnya tuh perempuan yang awalnya berkunjung ke rumahnya Abu Muslim, dia lagi di rumahnya nih, dia ngomong sama keluarganya, lampunya kok mati gitu. Allah kabulkan doanya. Dan perempuan ini tahu kalau dia berbuat salah. Akhirnya dia datang ke rumahnya Abu Muslim mohon maaf, dan Abu Muslim berdoa, akhirnya Allah mengembalikan pandangan dia kepada dirinya. Baik, maka kita perlu berhati-hati dengan kezaliman itu. Tapi ini ada banyak pertanyaan. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan, Ana akan membacakan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kalau ada waktu baru yang lainnya. Ustaz, saya adalah mahasiswa STDI yang alhamdulillah sudah berusaha menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan di setiap tempat. Akan tetapi ya Ustaz, saya dan teman-teman yang berusaha menggunakan bahasa Arab malah dituduh sebagai jasus, sebagai mata-mata oleh teman-teman, terutama para mukhalif, mereka yang melanggar bahasa. Bahkan sebagian mukhalif bertindak sebagai namam, sebagai pemindah omongan-omongan, ada di fulan tu jasus, ada di fulan tu jasus. Di antara mahasiswa, hal tersebut membuat kami tidak enak dan segan untuk berbahasa Arab. Antum tetap berbahasa Arab dan antum minta sama Allah. Antum dizalimin tuh. Tinggal doakan tuh para mukhalif, ya Allah jadikan fulan nggak bisa ngomong lidahnya. Nah, kalau yang doa 10 orang untuk 1 orang yang melanggar, insya Allah dia keluar dari STDI dalam kondisi nggak bisa berbicara. Sahih jemaah. Antum jangan main-main menzalimin saudara antum. Nah, antum kan udah tahu tuh khasiatnya doa yang orang dizalimin. Maka kalau minta nasihat, anak nasihatin antum berdoa, minta sama Allah agar orang-orang yang menzalimin antum mendapatkan azab dari Allah. Karena kita udah capek nih mahasiswa berbahasa Arab, jemaah. Udah capek, udah lelah ustaz-ustaz, dan tetap mahasiswa dengan aturan yang ada malah dia membuat kekacauan di tempat ini. Maka nasihat ana kepada orang-orang yang dizalimi, tafadhol untuk doa, minta sama Allah SWT supaya orang itu tidak bisa berbicara. Bukan nggak bisa bicara bahasa, nggak bisa ngomong, sudah. Setuju jemaah? Hah? Yang melanggar takut sekarang. Nggak apa-apa antum tengah malam nanti doa, sujud minta sama Allah, fulan tuh ya Allah, dia mengatakan ana jasus, namam ana, padahal ana ingin berusaha bisa bahasa Arab di kampus ini, ya Allah. Karena orang-orang seperti itu ya perlu apa? Perlu dikasih pelajaran. Sehingga satu nggak bisa ngomong, yang lainnya kan takut, insya Allah. Ada satu nggak bisa ngomong, kenapa? Oh, ini gara doanya orang-orang yang zalimin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana pernah berkunjung ke tempat tinggal teman. Namun tatkala ana datang, ia malah menutup pintunya dan meninggalkan ana. Seperti ana bertamu tak dihargai. Lalu jika bertemu di luar, ia tidak pernah sekalipun tersenyum dan menegur ana. Apakah ini termasuk ana dizalimi? Karena jujur sekuat ana menepis sakit hati, diri ana masih belum mampu. Apa yang harus ana lakukan? Doa apakah yang harus ana panjatkan? Insyaallah. Baik. Gini, kadangkala kita ini nggak tahu kalau kita yang punya salah. Kenapa orang itu bersikap berubah? Kok dia berubah sama kau? Mungkin kau punya salah sama Allah, nggak harus sama orang itu, sehingga Allah jadikan tuh orang bertindak buruk kepadamu. Karena dosa itu membawa sial sama kita nih. Maka kau lihat, jangan-jangan kau yang punya salah sama dia. Kau datang sama dia, kau nggak bisa komunikasi sama dia, kau kirim orang, tolong tanyakan, aku mungkin punya salah apa. Karena dalam urusan pergaulan ini Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Ya, dalam kondisi mungkin kau yang salah atau dia yang punya salah, kau berusaha untuk baik, dan mudah-mudahan dia kembali baik kepada dirinya.
Nah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi umur antum. Amin. Orang tua anak, khususnya ibu anak, menyuruh anak menikah setelah lulus kuliah 4 tahun lagi minimal. Apakah wajib ditaati perintah orang tua anak? Wajib. Wajib. Kau sholat sunnah menghadap Allah, ibu memanggil fulan, kau putus sholatmu, datang ke ibu. Wajib taat. Kecuali dalam satu kondisi, kalau anak tidak menikah, anak bisa berzina, beda lagi. Karena hukum asal sunnah ini, pendapat yang lebih kuat sunnah, nggak wajib. Tapi akan jadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka tatkala orang tua, karena orang tua baik, anak yakin ibumu ingin kebaikan buat engkau. Jangan sampai seorang anak durhaka sama orang tuanya gara-gara hal sebenarnya, apalagi gara-gara perempuan. Ada lelaki-lelaki atau wanita-wanita yang kabur dengan calon istrinya karena orang tua tidak meridhoi. Kabur dia. Subhanallah. Engkau meninggalkan ibumu yang melahirkan, ibumu yang mempertaruhkan nyawanya untukmu demi seorang wanita yang kau tidak tahu tuh. Mungkin 2-3 tahun akhirnya kau cerai karena orang tuamu tidak ridha. Dan kita tahu ridha Allah fi ridhal walidain, keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua. Maka kalau memang seperti antum banyak-banyak berdoa, hatinya orang tua antum berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai akhirnya antum berbuat zalim sama orang tua. Kalau antum bisa menunjukkan sukses dalam kuliah, antum bisa mandiri. Karena sampai sekarang tuh anak-anak kuliah jamaah belum mandiri. Kayak antum masih terus dapat kiriman dari orang tua, sehingga antum hidup di atas penderitaan orang tua antum yang bekerja untuk antum. Lalu antum berpikir mau kawin, anak mau kawin lah. Subhanallah. Orang tua ingin hasil dari pendidikan yang kau lakukan. Ketika engkau kuliah dan bisa mandiri, insya Allah orang tua antum akan kasih kesempatan fadl, dan kau tunjukkan bahwasanya nilaimu bagus. Dalam kondisi bekerja, alhamdulillah ayah, gak usah kirim duit lagi sudah. Masya Allah, nak, kau jangan sibuk kerja nanti kuliahmu. Insya Allah anak akan tunjukkan buat ayah, doakan. Anak bisa. Tak kala itu insya Allah orang tua akan ngomong, nak, kau mau kawin 4 sekali fadl. Tapi kau bisa membuktikan gitu loh. Afwan Ustaz, mungkin pertanyaan berkaitan dengan bab sebelumnya. Apakah dalam berdebat kita tidak memberikan lawan bicara kesempatan untuk menyampaikan hujah, dan alasannya kita tidak memberikan lawan bicara kesempatan untuk menyampaikan hujah, dan alasannya termasuk dari adab yang diperbolehkan dalam berdebat? Karena Anda lihat di YouTube beberapa pendakwah ketika berdebat tidak memberikan lawan bicaranya kesempatan untuk menyampaikan hujahnya. Ya bukan berdebat berarti jamaah, itu ngasih tahu. Antum tahu, debat itu kan tukar pendapat. Dia nyampaikan, kitanya, itu namanya berdebat. Kalau satu orang yang ngomong berarti dia sedang memberikan nasihat, bukan sedang berdebat. Maka antum harus tahu. Jadi yang antum lihat di YouTube itu Ustadz sedang memberikan nasihat. Semoga Allah menjaga kesehatan keluarga dan kita semua yang hadir, amin. Bolehkah kita mendoakan keburukan kepada kawan-kawan kita yang mana dari dulu suka membuli kita, dan saat ini kita telah berpisah dengan mereka semua? Kalau bicara boleh aja. Dan antum lihat kondisinya apakah bermanfaat. Kita ingin memberikan pelajaran kepada mereka supaya mereka berhenti berbuat dosa, umpama. Atau kalau memang antum melihat nggak ada manfaatnya, sudah anda maafkanlah mereka, umpama itu nggak, itu lebih baik. Tapi kau boleh, kita bicara boleh, bukan disuruh mendoakan orang yang dizalimin, karena orang yang dizalimin secara naluri ingin
ia ingin keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuatan yang dia miliki. Dia tahu ada Rabb yang la haula wala quwata illa billah. Maka tatkala itu boleh dia berdoa. Nah, Ustaz, mohon nasihat antum jika ana masuk timnas Indonesia agar bisa mengangkat prestasi sepak bola Indonesia karena Allah, sekalian ana juga akan berdakwah di timnas nanti. Ya mudah-mudahan. Jamaah. Ya kita nggak tahu. Kulluna du'at. Semua berusaha untuk menjadi pendakwah. Jangan sampai ya semuanya, ya semua yang bekerja, umpamanya seorang bekerja di perusahaan pemerintah, jadi pegawai negeri, yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang mungkin di persepak bolaan, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan bukan hanya untuk cari fulus. Oh juga tadi anak ingin dakwain, terus terang anak ketemu dengan tim sepak bola dari Bandung. Pernah ketemu, anak tinggal di sebuah hotel, Masya Allah, anak lagi sarapan, itu beberapa di antara mereka datang, Ustaz, kita murid antum Ustaz, santri YouTube, kata dia. Nah dia datang, Masya Allah, udah ngaji mereka, Masya Allah. Dan inilah yang ditakutkan oleh orang-orang di luar, orang-orang kafir. Tatkala pemuda-pemuda di semua ini ada yang dekat sama Allah, karena seorang muslim akan menarik semuanya menuju Allah Jalla Jalla. Maka anda doakan, kalau antum memang masuk ke timnas, ya antum terus berdakwah, jangan berhenti, karena kalau sudah sibuk, ya akhirnya lupa dengan sholat, pergaulan di sana. Kadangkala yang disebutkan habis menang, foya-foya ke tempat-tempat yang tidak benar, maka hati-hati dengan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Bagaimana ciri-ciri sikap zalim tersebut? Ya, insya Allah kita akan bahas tentang kezaliman itu seperti apa modelnya, karena kita tidak akan tahu bahwa kita melakukan kezaliman kecuali dia paham ternyata ini kezaliman. Anak pikir nggak apa-apa Ustaz, ternyata anak menzalimin orang lain. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini Ustaz, anak punya usaha yang tempat parkirnya ada di trotoar dan jalan aspal umum. Apa ini saya termasuk memakan tanah orang Ustaz? Dan apa nanti akan dikalungin dengan 7 lapis bumi Ustaz? Ya, yang pertama dia tidak memilikinya, dia sedang memanfaatkannya saja. Tapi lihat, kalau ternyata itu hak orang berjalan yang kau tempatin, seperti pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima kan kadangkala dia mengambil hak orang berjalan. Dan di Jakarta sempat terjadi keributan. Tatkala para pejalan kaki menuntut hak mereka, itu motor di Jakarta jemaah udah jalan di trotoar. Jadi orang yang jalan kaki merasa risih dengan mereka, dan itu kezaliman. Kalau melihat seperti itu, kau boleh mendoakan. Boleh Ustaz, doa mudah-mudahan tabrakan orang. Boleh. Kalau kita bicara boleh, agar pelajaran buat mereka. Tapi kalau kau tidak mendoakan, kau memaafkan, ya itu lebih baik buat dirimu. Jadi berkaitan dengan mengambil hak orang tadi, ya kalau itu jalannya orang kau pakai. Dan jemaah yang kala kita ini melakukan kezaliman yang tidak sadar, ya. Insya Allah kita akan bahas panjang lebar tentang model-model kezaliman. Nah, ana seorang Buddha berumur 29 tahun dan istri ana meninggal 7 bulan yang lalu, dan kami dikaruniai putra bersama ana di rumah berdua, dikarenakan kami punya rumah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara ana suatu hari nanti bisa bersama almarhumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan istri ana istri yang solehah di mata ana. Terima kasih Ustaz. Masya Allah jemaah. Kalau antum istri mati hari ini, besok langsung kawin lagi.
Boleh sebenarnya kawin lagi, nggak ada masalah. Jadi bagaimana supaya kau bisa bersama istrimu kembali di surga? Kau sekarang boleh menikah lagi. Berbeda dengan seorang wanita. Seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir. Sedangkan seorang lelaki akan bersama semua istrinya kalau masuk surga. Maka lakukan yang seperti lakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesetiaan Nabi kepada istrinya Khadijah. Beliau setia. Dalam kondisi Khadijah meninggal dunia, Nabi tidak pernah melupakan kebaikannya Khadijah. Nabi tidak pernah lupa berbuat baik kepada sahib-sahibnya Khadijah, teman-temannya Khadijah. Maka salah satu yang bisa kau lakukan kalau kau punya rezeki, kau bagi kepada teman-teman istrimu, kepada orang-orang dekat istrimu. Kau tetap jaga hubungan baik dengan mertuamu, dengan keluarga mereka. Itu termasuk bentuk kesetiaanmu kepada istrimu. Kau boleh nikah lagi, nggak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan kesetiaan. Ada anak janji Ustaz waktu itu, Ustaz, bahwasanya kalau kau mati aku tidak akan kawin lagi, umpamanya. Ya, kalau kau bisa menahan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak bisa, kau nikah lagi dan kau tetap setia dengan istri pertamamu, kau beramal soleh, doakan istrimu, kau jadikan anakmu anak yang soleh, mendoakan kau dan ibunya, insya Allah kau akan berjumpa kembali dengan istrimu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.